Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Kali ini kita membahas kimia klinik 2 yaitu hiperlipidemia di channel ATLM Indonesia bersama saya Ahmad Lab. Yang mana channel ATLM Indonesia merupakan media informasi dan perkuliahan online bagi ATLM di Indonesia. Oke, kita mulai materi hiperlipidemia dengan pendahuluan. Hiperlipidemia disebut juga dengan hiperkolesterolemia atau juga dikatakan hipertrigliseridemia atau kombinasi keduanya. Jadi hiperlipidemia tingginya trigliserida dan tingginya kolesterol di dalam darah atau kedua-duanya. Bisa salah satu atau keduanya. Hiperlipidemia adalah keadaan di mana terdapat akumulasi ini kan penumpukan, berlebih salah satu atau lebih lemak utama dalam darah. Yaitu tadi si kolesterol dengan trigliserida. Karena adanya kelainan metabolisme atau transportasi lemak. Lemak utama dalam darah terdiri dari kolesterol, ester kolesterol, trigliserida, serta fosfolipid. Ini yang utama kan. Yang mana nanti ini akan membentuk sebuah lipoprotein yang masuk ke jaringan karena berikatan dengan sejenis protein, apoprotein namanya. Jadi protein yang membawa senyawa lain yaitu apoprotein dan membentuk lipoprotein. Jadi lipoprotein itu adalah kombinasi antara protein, kolesterol, trigliserida dan fosfolipid. Nah, jadi kadarnya masing-masing akan berbeda nanti. Itu makanya akan dibedakan nanti lipoproteinnya. Nah, kita bisa mengingat kembali bahwa hiperlipidemia itu beda-beda. Ini kita mulai dari gambar, mulai dari serumnya normal seperti minyak goreng yang bening, ya kan? Kuning bening. Kemudian tipe 1, nah beda lagi kan? Ada keruh putih. Kemudian tipe 2A, itu ada juga kekeruhan. Tipe 2B, lain lagi. Tipe 3, tipe 4, dan tipe 5. Jadi masing-masing memiliki karakteristik perbedaan yang berbeda-beda. Berdasarkan juga kekeruhannya, ya kan? Ada kekeruhan yang minimalis, ada juga kekeruhannya yang sangat keruh sehingga terlihat pekat warna serum. Nah, kita pindah masuk ke lipoprotein. Karena tadi kita membahas lipoprotein. Lipoprotein terdiri dari titik 2 yang A, kilomikron. Nah, ini kurang tepat penghitungannya. Kilomikron atau silomikron, bukan mokron ini. Membawa trigliserida ke jaringan lemak atau jaringan otot. Jadi trigliserida dibawa ke jaringan dari hati ke jaringan. Gerai kilomikron. Ya kan? Bawa trigliserida ke jaringan lemak atau jaringan otot. Kemudian PLDL. Sebenarnya kilomikron ini mengangkut dari usus ke hati sebenarnya ini. Nah, ini kurang tepat. PLDL, very low density lipoprotein. Disintesis di hati dan membawa trigliserida dari hati ke jaringan. Nah, ini kebalikannya. Dari hati ke jaringan. Kalau silomikron dari pencernaan menuju hati. Kemudian yang nomor 3, intermediate density lipoprotein atau IDL. Hasil metabolisme PLDL dan kilomikron yang mengandung kolesterol dan trigliserida dalam jumlah sebanding. Jadi dia ini adalah perubahan dari bentuk ini. Antara dia, pembentuk antara. Kemudian kita pindah lanjutnya yang nomor 4 adalah low density lipoprotein. Berasal dari PLDL dan mengandung lebih banyak kolesterol. LDL berfungsi membawa kolesterol ke jaringan perifer dan dinding arteri. LDL bersifat aterogenik.
Jadi dia membawa dari hati ke jaringan. Ini adalah LDL. Sementara yang terakhir nomor 5, HDL, High Density Lipoprotein, mengandung protein dalam jumlah besar. Ini lebih banyak proteinnya dibandingkan lemaknya. Fungsinya membawa kolesterol dari jaringan ke hati. Jadi jaringan dibawa ke hati untuk dikeluarkan lewat empedu. HDL bersifat anti-aterogenik. Jadi sifat baik ya HDL, yang sifat buruk adalah LDL. Nah, kita lihat di sini lipid classification ya kan. NCEP ATP 3, National Central for Environment Prediction Aldol Treatment Panel 3. Nah, di sini berdasarkan gambar sini ada total kolesterol level ya kan, ada desirable, ada borderline high, ada yang high. Jadi batasnya itu di 200. Apabila 200 ke atas hingga 240 itu adalah hati-hati. Nah, kalau di atas 240 itu artinya tinggi. Nah, tinggi. Jadi ini merupakan sebuah pertanda kalau memang di atas 200 itu hati-hati. Tapi kalau di bawah 200 itu aman. Nah, kemudian kita pindah ke LDL kolesterol level. Nah, di situ kalau misalnya di bawah 100 itu aman, ya kan? Tapi berada di antara 100 hingga 130 itu masih oke-oke saja, ya kan? Tapi berada di 130 sampai 160 itu borderline high, artinya hati-hati ya, sudah ya. Namun apabila di atas 160 itu dikatakan sudah tinggi. Tinggi kan? Tapi apabila di atas 190 itu sangat tinggi. Nah, ini untuk LDL. Sementara yang paling bawah HDL kolesterol. Nah, ini levelnya. Apabila dia berada di bawah 40, ini satuannya semuanya sama ya, miligram per dl. Itu adalah risiko besar. Risikonya hati-hati. Ini risikonya berisiko untuk terjadinya gangguan aterosklerosis. Tapi apabila dia berada 40 sampai 60 itu adalah dalam hal yang normal. Itu aman-aman saja. Tapi apabila dia tinggi di atas 60 berarti dia memberi efek yang baik. Artinya aman-aman saja terhadap risiko. Karena dialah nanti yang menjadi hal yang baik, efek baik terhadap lemak dalam darah. Oke, kita pindah. Seperti ini penjelasannya. Nah, ini kolesterol total itu kurang dari 200 yang diinginkan, ya kan, 200 sampai 239 itu batas tinggi. Lebih dari sama dengan 240 mg per dl kan tinggi. Sementara kolesterol LDL kurang dari 100 optimal. Kemudian 100 sampai 129 mendekati optimal, 130 sampai 159 itu batas tinggi, 160 sampai 189 itulah tinggi, di atas dari 190 itu sangat tinggi. Ini yang kata-kata yang lebih nyaman. Demikian juga dengan yang HDL. Kurang dari 40 itu ada rendah, lebih dari sama dengan 60 itu adalah tinggi. Sementara untuk trigliserida kurang dari 150 itu adalah normal, 150 sampai 199 itu batas tinggi, 200 sampai 499 itulah tinggi. Sementara lebih dari sama dengan 500 mg per dl itu adalah dikatakan sangat tinggi. Jadi dari sini kita bisa melihat warning-warning apabila tinggi rendahnya di sini yang berbanding terbalik hanya HDL. Sementara kalau berbanding lurus kolesterol, trigliserida dan HDL. Kalau LDL. Sementara HDL apabila dia tinggi itu berefek baik, bila rendah berefek buruk. Nah, dari sini kita berpikir ternyata dalam pengukuran itu ada namanya LDL estimasi. Ini menggunakan rumus Pridwell karena pengukurannya tidak langsung ya, tapi ada juga yang langsung. Misalnya seperti ini untuk background atau dasarnya. Total kolesterol sama dengan VLDLC tambah LDLC tambah HDLC. Nah, ini dasarnya untuk menghitung LDL estimasi dari Pridwell equation. Nah, Pridwell equation itu mengartikannya dari yang rumus di atas background tadi bahwa kita balik rumusnya.
LDL kolesterol sama dengan total kolesterol dikurangi HDL kolesterol dikurangi trigliserida bagi 5. Mengapa trigliserida bagi 5? Karena trigliserida bagi 5 itu estimasinya setara dengan VLDL. Nah, jadi situ estimasinya VLDL. VLDL didapat dengan trigliserida bagi 5. Yang mana estimasi penghitungannya ini tidak dapat digunakan bila trigliserida di atas dari 400 mg per dl. 1. Yang kedua, non fasting sample, artinya tidak berpuasa si pasiennya. Jadi bisa dihitung karena kemungkinan sini kilomikronnya akan naik. Atau juga pada pasien tipe 3 yaitu yang mana didapatkan beta PLDL trigliserida dibanding kolesterol itu adalah banding rasionya 3:1. Jadi ini tidak bisa digunakan ya dengan 3 kondisi ini. Nah, sekarang kita pindah ke penyebab hiperlipidemia. Faktor penyebab terjadinya hiperlipidemia itu disebabkan oleh pertama, konsumsi lemak jenuh yang berlebih akan meningkatkan semua fraksi lipid terutama LDL dan HDL. Bahan makanan lemak jenuh seperti susu, keju, mentega, atau butter. Yang kedua, konsumsi makanan tinggi kolesterol. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, kurang mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung serat seperti yang terdapat dalam kacang-kacangan, beras tumbuk, buah-buahan, dan sayur. Dan yang keempat, mengkonsumsi alkohol akan meningkatkan HDL dan trigliserida. Lanjut lagi kita pindah ke klasifikasi hiperlipidemia. Yang pertama yaitu familial hiperkolesterolemia atau FH. Merupakan kelainan karena tidak berfungsinya reseptor LDL mengakibatkan peningkatan kadar kolesterol, yaitu kira-kira di atas dari 300 mg per dl ini perkiraannya. Yang kedua, familial combined hyperlipidemia FCHL. Suatu keadaan di mana LDL dan trigliserida tidak normal. Ditunjukkan dengan yang pertama, kenaikan LDL trigliserida normal, ini tipe 2A. Ya kan? Yang kedua, kenaikan LDL dan trigliserida, ya kan? Kedua-duanya ini tipe 2B. Yang ketiga, tinggi pada PLDL, ini tipe 4. Nah, FCHL terjadi karena produksi ApoB100 dan PLDL di hati. Pasien dengan FCHL berhubungan dengan faktor risiko lain seperti kegemukan, hipertensi, DM, dan GOT. Nah, ini adalah faktor risikonya untuk FCHL. Kemudian kita pindah lanjut lagi ke yang nomor 3, familiar dyslipidemia. Ini merupakan kombinasi dari familiar hipertrigliseridemia dan kadar HDL yang rendah, trigliserida tinggi, HDL yang rendah. Faktor risiko lain dari penyakit ini adalah kegemukan, DM tipe 2, resistensi insulin, DM tipe 2, dan hipertensi. Nah, kita pindah lanjut lagi yang nomor 4, yaitu familial beta lipoproteinemia. Faktor risikonya usia, hipotiroidisme, obesitas. Adanya peningkatan kolesterol total sampai 300 hingga 600 mg per dl. Tinggi ya. Dan peningkatan trigliserida hingga 400 sampai 800 mg per dl. Jadi rentangnya ini lebar juga ya untuk kenaikannya. Nah ini, tadi ada 4, lalu kita masuk ke kriteria screening dan diagnosis hiperlipidemia. Pertama, Scott M. Grundy tahun 1986 mengatakan bahwa hiperkolesteremia ringan itu bila kolesterolnya
225 sampai 275 mg per dl. Yang kedua, hiperkolesterolemia menengah. Ini yang tengah, 275 sampai 325 mg per dl. Dan hiperkolesterolemia berat itu bila di atas 325 mg per dl. Nah, ini menurut M. Grondi tahun 86. Sementara menurut Dianeha, The National Heart, Lung and Blood Institute NHLBI menetapkan pertama desirable yang diinginkan itu di bawah dari 200 mg per dl. Sementara borderline tinggi, jadi batas tinggi 200 sampai dengan 239. Sementara dikatakan tinggi itu 240 mg per dl atau lebih. Nah, ini screeningnya. Lalu kita masuk ke kriteria screening diagnosa hiperlipidemia. Berdasarkan ada tidaknya risiko PJK, penyakit jantung koroner, serta perlunya pengobatan menurut Asman, maka dibuatlah tabel seperti ini. Nah, ini teman-teman. Jadi ada kadar darah dalam miligram per dl, kemudian risiko PJK-nya ada tidaknya, kemudian pengobatan mungkin perlu, kemudian perlu pengobatan. Jadi di sini yang pertama apabila kolesterol itu di bawah 200 itu tidak ada, ya kan? Pengobatan perlu bila 220 sampai 260. Perlu pengobatan itu adalah di atas dari 260. Mungkin yang maksudnya itu adalah yang tengah itu adalah perlunya diet saja. Lalu trigliserida kurang dari 150 itu aman, tidak ada risiko. Kemudian mungkin perlu pengobatan atau diet itu bila 150 sampai 200 mg per dl. Perlu pengobatan di atas dari 200 mg per dl. Nah, HDL juga sedemikian. Apabila di bawah 150 itu risiko PJK tidak ada. Apabila 150 sampai 190 pengobatan mungkin perlu. Sementara di atas 190 itu sudah perlu pengobatan. Jadi pada prinsipnya kita bisa melihat di sini dari warna kuning, warna hijau hingga warna merah. Jadi yang kuning itu aman-aman saja, yang warna hijau itu perlu pengobatan atau memang perlu diet saja. Tapi kalau sudah merah itu harus diobati. Nah, kita pindah lanjut lagi. Pengaruh zat gizi terhadap kadar lemak darah. Kita lihat dari karbohidrat dulu. Karbohidrat itu makanan tinggi, karbohidrat sederhana itu dapat meningkatkan kadar lemak dalam darah, terutama trigliserida, kolesterol dan fosfolipid. Jadi ini akan terjadi proses interkonversi dari karbohidrat menjadi bentuk lain yaitu trigliserida. Kemudian yang kedua, protein. Sumber protein nabati mempunyai pengaruh hipokolesterolemik. Nah, ini dia. Jadi dia ini protein nabati mampu mempengaruhi penurunan kolesterol. Kemudian untuk lemak, lemak jenuh cenderung akan meningkatkan kadar kolesterol dan trigliserida. Nah, ini perlu diingat, lemak jenuh menaikkan kadar kolesterol trigliserida. Lemak tidak jenuh akan memberi efek sebaliknya, yaitu menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida. Bahan makanan sumber lemak tidak jenuh antara lain minyak zaitun dan minyak ikan. Nah, dua ini nanti yang akan menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida. Kemudian kita pindah ke yang nomor 3 yaitu serat. Serat larut air mengandung sitosterol dan niacin yang mempunyai daya hipokolesterolemik. Artinya dia ini mampu menurunkan atau mengurangi kadar kolesterol si serat ini. Jadi serat ini mampu menurunkan kadar kolesterol. Kemudian vitamin. Vitamin A, gugus hidroksi pada vitamin A berfungsi mencegah lemak tak jenuh ganda teroksidasi. Berarti dia antioksidan. Efektif diberikan pada pasien dengan aterosklerosis. Ini vitamin A. Nah, satu lagi vitamin C. Ini sama juga antioksidan.
Vitamin C akan memecah kolesterol menjadi garam empedu dan selanjutnya garam empedu akan disekresi ke usus. Artinya, asupan vitamin C itu mampu menurunkan kolesterol dengan cara memecahnya menjadi garam empedu. Defisiensi vitamin C akan menyebabkan defisiensi hormon kortikosteroid. Kekurangan hormon ini akan mendorong peningkatan kadar kolesterol. Jadi hati-hati ya, vitamin C turun maka hormon kortikosteroid turun. Artinya kekurangan hormon akan mendorong peningkatan kolesterol. Nah kita pindah. Pengobatan hiperlipidemia. Nah ini. Pada umumnya terdiri dari diet. 1. Kemudian olahraga. Artinya diet makan, kemudian olahraga. Dan obat-obat hipolipidemik, obat-obat yang mampu menurunkan lipid dalam darah. Diet merupakan hal yang paling penting dan merupakan langkah awal dalam pengobatan ini. Jadi diet dimulai dari diet, kemudian sambil berolahraga, juga bila perlu minum obat-obat penurun lemak dalam darah. Nah ini kira-kira tabelnya. Ada anjuran, ada GEAS, ada AHA. Pertama kita lihat dari kalori, cukup untuk mencapai BB ideal. Sebenarnya KGS-nya, kalau AHA-nya cukup untuk mencapai BB ideal. Pokoknya kalori secukupnya. Kemudian lemak, 30% yaitu 10% berupa lemak jenuh SFA. Kan? Maksimum 30% terdiri dari kurang dari 6% SFA, 10-15% itu MUFA dan 10% PUFA. Ini untuk yang lemak. Sementara untuk kolesterol itu GEAS-nya adalah 300 mg per hari. Nah, penting di sini olahraga sebagai tanda kutip harus teratur karena dapat meningkatkan kolesterol HDL dan menurunkan trigliserida. Sementara obat-obat hipolipidemik itu salah satunya Probukal, Clopidogrel dan sebagainya. Nah, bagaimana? Lanjut lagi kita ke penata laksanaan diet pada hiperlipidemia. Tujuannya menurunkan berat badan bila kegemukan. Kemudian mengubah jenis dan asupan lemak makanan. Yang ketiga, menurunkan asupan kolesterol makanan. Dan yang keempat terakhir, meningkatkan asupan karbohidrat kompleks dan menurunkan asupan karbohidrat sederhana. Ini penting dari 4 ini. Berat badan diturunkan, mengubah jenis dan asupan lemak, menurunkan asupan kolesterol, kemudian mengubah asupan karbohidrat kompleks dan menurunkan karbohidrat sederhana. Jadi banyak makan karbohidrat yang kompleks ya. Nah sekarang kita pindah penata laksanaan diet pada hiperlipidemia. Syarat-syaratnya harus terpenuhi juga teman-teman. Pertama, energi disesuaikan menurut berat badan dan aktivitas fisik. Penurunan asupan energi disertai penurunan berat badan akan menyebabkan penurunan kadar trigliserida. Jadi akan diubah nanti menjadi energi dalam bentuk aktivitas. Yang kedua, lemak sedang. Yaitu kurang dari 30% dari kebutuhan energi total. Nah, hiperlipidemia tahap 1 kurang dari 10% dari kebutuhan energi total. Ini hiperlipidemia 1 ya. Kalau hiperlipidemia 2, ya kan tahap 2, kurang dari 7% dari kebutuhan energi total. Nah, ini kan kurang lagi. Kemudian lagi lanjut, PUFA dan MUFA untuk diet hiperlipidemia tahap 1 dan 2, 10-50% dari kebutuhan energi total. Nah, kolesterol kurang dari 300 mg per dl untuk tahap 1 ya, dan kurang dari 200 mg per dl untuk tahap 2. Ini dihitung-hitung nanti ya. Anehnya kebutuhan energi totalnya. Kemudian protein. Protein ini 10-20% dari kebutuhan energi total.
Lalu karbohidrat sedang atau 50-60% dari kebutuhan energi total. Jadi dihitung-hitung. Jadi memang di sini tetap karbohidrat sebagai sumber energi utama karena 50-60%. Kemudian serat yang tinggi terutama serat larut air yang terdapat dalam apel, beras, tumbuh, kacang-kacangan. Jadi nanti kalau penatasan dietnya ini hitung dulu berdasarkan ini. Energinya, kemudian lemaknya berapa, jadi dihitung-hitung, maka ini akan menurunkan ke asupan kita mengenai masukan dari lemak-lemak yang kita makan diet sehari-hari. Dan yang terakhir, vitamin dan mineral itu adalah cukup asupannya ya. Nah, ini penting. Kemudian kita masuk ke penentuan status gizi pasien dengan hiperlipidemia. Dimulai dengan penentuan status gizi dengan menggunakan IMT. Nah, ini. Jadi IMT kan idealnya dilihat dengan cara membandingkan berat badan dibagi dengan TB2. Dari sini kita lalu bisa mengklasifikasikan IMT berdasarkan klasifikasi Asia Pasifik. Nah, ini pertama, BB kurang, IMT-nya kurang dari 18,5. BB normal, IMT-nya 18,5 sampai dengan 22,9. BB lebih, IMT-nya lebih dari sama dengan 23. Sementara BB lebih plus risiko, IMT-nya 23,0 sampai 24,9. Lalu BB obesitas 1, IMT-nya 25,0 sampai dengan 29,9. Dan BB obesitas 2, IMT-nya lebih dari sama dengan 30. Nah, ini tinggal diingat-ingat saja dari sini klasifikasi IMT-nya. Nah, tadi kita masalah dunia pergizian kita bahas. Sekarang kita pindah ke panel pemeriksaan laboratorium secara umum, secara ringkas. Pertama, darah rutin hematologi. Jadi pemeriksaan darah rutin hematologi ini melihat dulu secara umum tubuh apakah mengalami gangguan, misalnya mulai dari anemia, atau polistemia, atau leukopenia, leukositosis, atau trombositopenia, dan lain-lainnya terkait dengan secara umum darah. Nah, dari yang kedua, yang perlu diperiksa lagi adalah glukosa darah puasa. Jadi glukosa darah puasa ini nanti melihat apakah dia itu hiperlipidemia dengan atau dislipidemia dengan diabetes mellitus atau tidak. Dari sini kita bisa melihat penyertanya orang dislipidemia ini dengan diabetes mellitus. Kemudian yang nomor 3 yang pasti mutlak adalah mengukur kadar kolesterol. Tadi sudah kita bahas, kolesterolnya kan di bawah dari 200 yang idealnya. Apabila nanti kolesterolnya di atas 200, ini adalah penanda bahwa kolesterol dalam darah tinggi. Jadi hiperkolesterolemia. Demikian juga trigliserida. Trigliserida itu batasannya di bawah dari 150 mg per dl. Ini aman. Apabila nanti tinggi di atas 200-an berarti ini dikatakan hipertrigliseridemia. Dan yang penting adalah ngukur HDL dan LDL. Jadi ngukur HDL ini untuk lemak baiknya dan LDL-nya adalah lemak yang jahatnya. Jadi ketahuan dari sini yang mana lebih tinggi. Kalau misalnya HDL-nya tinggi, LDL-nya rendah masih aman. Tapi kalau kebalikannya, HDL yang rendah, LDL yang tinggi berarti itulah berefek buruk terhadap adanya risiko penyakit jantung koroner. Yaitu salah satunya aterosklerosis. Nah, kemudian yang nomor 6 perlu juga diperiksa status antioksidan total. Ini untuk mengukur antioksidan tubuh kita seberapa banyak. Lalu HSCRP juga penting juga ini untuk melihat adanya plak-plak aterosklerosis. Kemudian ApoB100 juga penting diukur. ApoA1 juga karena ini terkait dengan HDL dan LDL. Nah, yang terakhir kita ngukur LDL teroksidasi. LDL teroksidasi inilah LDL yang berbahaya di antara seluruh fraksi-fraksi LDL. Karena inilah yang menyebabkan aterosklerosis. Nah, lanjut kita lihat di sini atherogenic properties of LDL. Ya, ini. Jadi di sini kita bisa melihat pada gambar
Higher penetration into the arterial wall. Jadi dia memiliki penetrasi yang tinggi pada arterial, dinding arteri. Long binding affinity for LDR receptor. Karena dia memiliki afinitas yang rendah pada LDR reseptor. Jadi prolong resident time in the circulation. Dia di dalam sirkulasi dia dapat memanjang ya waktunya, waktu dia berada. Low resistant to oxidasi stress. Jadi memiliki resistensi rendah terhadap kasus oxidative stress, stres oksidasi. Jadi reduce content of the vitamin C ini pada penurunan kadar vitamin E. Nah, ini sini di liver ya kan, VLDL, endotelium, LDL, SDLDL, lalu SDLDL ini akan terjadi proses oksidasi, LDL yang teroksidasi. LDL yang teroksidasi ini akan dimakan oleh monosit atau makrofag, lalu dia menembus tunika intima dari dinding arteri, lalu membentuklah sebuah foam cell atau foam yang nanti akan diikuti oleh yang pembentukan jaringan lain, maka terbentuklah benjolan pada arteri. Nah, kita pindah. Oksidis LDL atau LDL yang paling berbahaya. Mengapa? Karena apa? Nah, pertama dia menyebabkan plak ateroma tidak stabil. Satu. Yang kedua, plak mudah koyak, kemudian terbentuk trombus atau embolus, lalu aliran darah tersumbat, terjadilah serangan jantung atau stroke. Ini disebut dengan penyakit jantung koroner. Nah, kita pindah ke metode pemeriksaannya. Ini secara umum saja kita bahas di materi ini. Untuk trigliserida itu menggunakan GPO-PAP, gliserofosfat oksidase para aminopenazon ya untuk trigliserida. Yang kedua kolesterol oksidase PAP para aminopenazon. Ini pengukurannya dua-duanya menggunakan teknik Envoin. Warna merah yang terbentuk dari kromogen lalu diukur absorbennya di visible dari fotometer 546 nanometer. Lalu HDL ini bisa menggunakan full enzymatic. Ini HDL full enzymatic langsung keluar kadarnya, atau pengendapan dengan fosfotungstat CHOD PAP. Jadi serum diendapkan dulu dengan fosfotungstat, lalu supernatanya diukur dengan metode kolesterol CHOD PAP. Dan juga ada LDL, ini pengukurannya dengan teknik enzimatik, full enzymatic juga, atau tidak bisa menggunakannya karena mungkin menghemat biaya atau yang kit reagennya yang kesulitan didapatkan, bisa menggunakan perhitungan rumus Pridewohl. Karena rumus Pridewohl ini seperti yang di awal tadi kita ceritakan bahwa syaratnya harus ada kadar kolesterol, ada kadar trigliserida, dan ada kadar HDL. Maka dapat dihitung pengurangan dengan rumus tadi, dapat dihitung LDL. Nah, lalu kita pindah faktor yang mempengaruhi temuan laboratorium. Pertama, obat aspirin dan kortison dapat menyebabkan penurunan atau peningkatan kadar kolesterol serum. Jadi aspirin, kortison ya kan dapat penurunan dan peningkatan kadar kolesterol serum. Lanjut lagi yang kedua, diet tinggi kolesterol yang dikonsumsi sebelum pemeriksaan menyebabkan peningkatan kadar kolesterol serum. Jadi dia makan makanan yang tinggi kolesterol sebelum pemeriksaan, akibatnya kolesterol tinggi. Kemudian hipoksia berat dapat meningkatkan kadar kolesterol serum. Jadi hipoksia berat ini gangguan pada pernapasan, dia akan menaikkan kadar kolesterol. Lanjut lagi, hemolisis pada sampel darah dapat menyebabkan hasil uji kolesterol serum meningkat. Mengapa meningkat? Karena warna hemolisis ini berwarna merah. Warna merahnya ini akan meningkatkan warna pada pemeriksaan kolesterol CHOD PAP. Jadi bertambah warna merahnya berarti kadarnya lebih tinggi. Kemudian diet tinggi karbohidrat dan alkohol dapat meningkatkan kadar trigliserida serum. Jadi kenapa? Karena karbohidrat dari membentuk glukosa ini akan diinterkonversi menjadi bentuk lemak, asam lemak yang mana akan dibuat dengan
bentuk lain, yaitu salah satunya asam lemak dengan gliserol, terbentuklah gliserol asam lemak ester yang disebut dengan trigliserida. Bisa trigliserida majemuk atau trigliserida tunggal, tergantung nanti asam lemaknya. Bila sama tunggal, bila berbeda majemuk. Dan adanya alkohol ini akan mengarahkan metabolisme pembentukan trigliserida yang lebih tinggi. Nah, kira-kira seperti itu aja teman-teman materi kita. Tidak terasa kita membahas mengenai hiperlipidemia. Terima kasih telah menyimaknya. Semoga teman-teman mendapat dan mengambil manfaat materi tadi, dan semoga bertambah ilmunya. Oke ya, saya Ahmad Le pamit, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.